kenal. Nah, oke teman-teman, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Adira Berliana sebagai moderator dari kelompok terakhir. Kita akan mempresentasikan, di kelompok 12 itu akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Next, di next Mbak. Untuk agenda presentasi kita hari ini nanti akan ada pemaparan presentasi dari seluruh presentator. Nanti akan ada sesi tanya jawab berisi 2 termin dan 1 termin masing-masing berisi 3 penanya. Oke, masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian. Boleh di next, Mbak. Oke, pengertian dari IoT. Apa sih itu IoT? Nah, IoT itu adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Ia menggambarkan konsep di mana berbagai benda di dunia fisik dapat terhubung ke internet melalui sensor sehingga bisa saling berkomunikasi tanpa perlu campur tangan manusia. Seperti contohnya yaitu ada sistem RFID yang digunakan untuk melacak barang dalam rantai pasokan. Nah, IoT ini itu meskipun istilah IoT ini sudah muncul pada akhir 90-an, gagasan tentang menghubungkan perangkat untuk memantau dan mengendalikan itu setelah ada sejak lama. Misalnya mesin seperti penjual minuman di Universitas Carnegie yang dapat dipantau secara online pada tahun 1980-an. Nah, IoT ini berkembang dari konsep M2M dengan M2M dengan menghubungkan perangkat ke cloud untuk mengelola dan mengumpulkan data. Selain itu, IoT juga merupakan pengembangan dari sistem SCADA yang digunakan untuk mengontrol proses dan mengumpulkan data secara real time. Konsep ekosistem IoT ini mulai dikenal luas pada pertengahan 2010 ketika pemerintah China menjadikannya sebagai prioritas strategis. Next. Oke, selanjutnya contoh penerapannya ini ada banyak contoh penerapannya yaitu ada smart home, wearables, connected cars, industrial internet, smart cities, IoT di pertanian, smart retail, energi, IoT dalam bidang kesehatan. Nah, untuk smart home itu contohnya ada rumah pintar yang dilengkapi dengan termostat pintar, peralatan pintar, dan pemanasan terkoneksi. Penerangan dan perangkat elektronik dapat dikontrol dari jarak jauh melalui komputer dan smartphone. Lalu yang kedua ada contoh dari Wearables P, itu perangkat yang dapat dikenakan juga digunakan untuk keselamatan publik, misalnya meningkatkan waktu responden pertama selama keadaan darurat dengan menyediakan rute yang dioptimalkan ke suatu lokasi atau dengan melacak tanda vital pekerja konstruksi atau petugas pemadam kebakaran di lokasi yang mengancam jiwa. Lalu yang ketiga itu ada connected cars, mobil yang terhubung melalui internet ke pusat, data dan infrastruktur lainnya telah menarik perhatian karena kendaraan generasi ini mampu memberikan layanan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik. Nah, itu kayak contohnya GPS mobil ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada industrial internet. Nah, industrial internet ini mengacu pada sensor, instrumen, dan perangkat lain yang saling berhubungan, Kayak yang gitu. terhubung bersama dengan aplikasi industri komputer, termasuk manufaktur dan manajemen energi. Nggak Lalu punya. yang kelima ada smart cities. Smart cities ini bisa penerapannya itu berupa sensor seperti lampu jalan pintar dan pengukur pintar yang dapat membantu meringankan lalu lintas, menghemat energi, memantau dan mengatasi masalah lingkungan, dan meningkatkan sanitasi. Lalu yang keenam ada IoT di pertanian. Di bidang pertanian ini, sistem pertanian yang berbasis IoT dapat membantu memantau misalnya cahaya, suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah di ladang tanaman yang menggunakan sensor yang terhubung. IoT juga berperan penting dalam mengotomatiskan sistem irigasi. Lalu yang ketujuh ada smart retail.
IoT memungkinkan toko retail berkembang menjadi toko pintar yang memperoleh data tentang selera, kebutuhan, dan kebiasaan pelanggan secara real time. Lalu yang kedelapan ada energi. Contoh penerapan energi dalam IoT ini menawarkan banyak aplikasi di sektor energi, yaitu dalam penyediaan energi, transmisi dan distribusi, serta permintaan. IoT juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan pangsa energi yang terbarukan, serta mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi. Dan yang terakhir, IoT dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini ada banyak manfaat yang ditawarkan, termasuk kemampuan untuk memantau pasien lebih dekat, menggunakan analisis data yang dihasilkan. Rumah sakit sering menggunakan sistem IoT untuk menyelesaikan tugas seperti manajemen inventaris untuk obat-obatan dan instrumen medis. Oke, yang selanjutnya, next, tentang resiko dan ancaman dari IoT itu sendiri. Nah, perangkat IoT itu dapat meningkatkan produktivitas bisnis dalam bidang bisnis. Akan tetapi teknologi ini juga membawa resiko tertentu. Resiko tersebut muncul karena perangkat IoT terhubung ke internet, sehingga kemungkinan diretas menjadi sama seperti perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Salah satu masalah keamanan utama dalam IoT itu adalah perluasan permukaan serangan akibat meningkatnya jumlah titik akhir endpoint atau yang biasa kita sebut kerusakannya itu berupa hacker gitu ya. Nah, dalam sebuah jaringan, setiap titik akhir yang terhubung ke internet itu menjadi potensi titik masuk bagi peretas, yang membuat sistem jaringan itu lebih rentan terhadap serangan dari pihak luar. Dan itu untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikut. Mau kan ang kose kan nyo gusto. Hey, hey, info. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada model dari Internet of Things ini. Model dari Internet of Things ini dibagi menjadi 4 model. Oh, kampul bu. Maaf, maaf itu yang bocor suaranya, maaf. Mas, tolong di mute dulu, Mas. Oke, lanjut. Dalam model Internet of Things ini terbagi menjadi 4 model. Yang pertama ada device to device communication, kedua ada device to cloud communication, ketiga ada device to gateway atau perangkat ke gateway, yang keempat model back and data sharing model. Yang pertama ada model to device communication. Pada model ini perangkat atau perangkat ke perangkat, device to device, melibatkan dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan terjalin komunikasi antara satu dan yang lain. Komunikasi ini melalui server aplikasi perantara. Perantara ini menjamin komunikasi melalui banyak jenis jaringan, termasuk jaringan IP atau internet. Kemudian yang kedua ada device to cloud. Device to cloud ini komunikasi model ini merupakan perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Model jenis ini sering mengambil manfaat dari mekanisme komunikasi yang ada seperti kabel Ethernet atau komunikasi Wi-Fi untuk membuat koneksi antara perangkat dan jaringan IP yang pada akhirnya terhubung ke layanan cloud. Yang ketiga ada device to gateway atau nama yang lebih khusus yaitu gateway to application layer gateway, perangkat yang terhubung melalui layanan LG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Penjelasan yang lebih sederhana pada model ini, perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud dan menyediakan layanan keamanan dan fungsi lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Kemudian yang terakhir ada model back-end data sharing yang mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dan layanan cloud yang dikomunikasikan dengan data dari sumber lain. Arsitektur ini mendukung keinginan pengguna untuk dapat memberikan akses data di sensor yang terunggah pada pihak ketiga.
Selanjutnya, Mbak. Yang selanjutnya ada manfaat dari IoT ini sendiri bagi organisasi. Internet of Things ini menawarkan ada 6 manfaat bagi organisasi yang bersifat khusus untuk industri dan beberapa diterapkan di berbagai industri. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Produktivitas sangat penting untuk pertumbuhan bisnis dan itu tergantung pada seberapa baik karyawannya dilatih. Internet of Things ini menawarkan pelatihan waktu nyata kepada karyawan, terus memberikan informasi, membantu, dan membangun koordinasi yang lebih baik dengan klien dan tim, serta mengurangi ketidakcocokan dalam keterampilan. Yang kedua ada memberikan peluang bisnis yang cukup. Internet of Things ini membuka pintu peluang bisnis baru dan memberikan perkenalan cara baru untuk berinteraksi kepada pelanggan, alur bisnis, produksi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan aset yang lebih baik. Pelaksanaan aset seperti peralatan mesin perkakas dan yang lainnya merupakan sensor yang terhubung dengan Internet of Things. Si Internet of Things memberikan perusahaan wawasan waktu nyata sementara sensor membantu perusahaan untuk mengoperasikan sistem dengan yang lebih baik. Dan yang keempat ada keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan ini berkaitan dengan barang atau gadget yang tidak memiliki fasilitas internet seperti smart home, TV, fan, AC, dan untuk beberapa nama. Keamanan menjadi perhatian utama. Yang diharapkan lagi, ini Internet of Things ini menyediakan fitur keamanan berlapis untuk melindungi data dan privasi penggunanya. Kemudian ada analisis waktu nyata. Internet of Things menyediakan analitik real time yang membantu mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Aplikasi ini siap untuk menyediakan analitik real time yang terbukti bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada analisis sejarah untuk prediksi. Salah satu manfaat dari Internet of Things ini adalah dapat terhubung melalui berbagai perangkat internet dan oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan operasional secara real time. Ini juga membantu mereka dalam menganalisis berbagai hal dan apa yang mengelola produksi dan lebih fokus pada produktivitas organisasi. Oke, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilakan. Perkenalkan, saya Salma Rosantika Putri dengan akhir NIM 84. Di sini ada standar IoT. Yang pertama itu ada IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks. Ini tuh adalah standar terbuka yang dikembangkan oleh IETF untuk memungkinkan perangkat radio berdaya rendah seperti Internet Engineering Task Force 802.15.4 Bluetooth Low Energy dan WeHave terhubung ke internet mendukung komunikasi di area pribadi nirkabel. Selanjutnya yang kedua ada Zigbee. Zigbee ini adalah jaringan nirkabel berdaya rendah berbasis IEEE 802.15.4 digunakan terutama di industri. Zigbee Alliance mengembangkan dot bahasa universal untuk IoT yang memungkinkan perangkat pintar berkomunikasi lintas jaringan dengan aman. Selanjutnya yang ketiga ada Light OS. Nah, ini adalah sistem operasi mirip unik untuk jaringan sensor nirkabel. LightOS mendukung smartphone, perangkat yang dapat dikenakan aplikasi manufaktur cerdas, rumah pintar, dan aplikasi kendaraan atau Internet of Vehicles. OS juga berfungsi sebagai platform pengembangan perangkat pintar. Selanjutnya yang keempat ada One M2M adalah standar global untuk lapisan layanan mesin ke mesin yang menghubungkan perangkat melalui perangkat lunak dan perangkat keras, mendukung komunikasi aplikasi IoT lintas sektor. Yang kelima ada layanan distribusi data atau Data Distribution Service. DDS ini dikembangkan oleh Object Management Group dan merupakan standar IoT untuk komunikasi M2M real-time, terukur dan berkinerja tinggi. Yang keenam, ada Advanced Message Queuing Protocol. Ini adalah standar sumber terbuka untuk perpesanan asinkron, mendukung pengiriman pesan transkripsi dan interoperable antara organisasi, aplikasi, serta dalam manajemen perangkat IoT. Yang ketujuh ada Constraint Application Protocol.
Eh, ini adalah protokol yang dirancang oleh IETF yang menentukan bagaimana perangkat berdaya rendah dan dibatasi komputasi dapat beroperasi di Internet of Things. Dan yang terakhir ada Long Range Wide Area Network. Ini adalah protokol untuk WAN yang dirancang untuk mendukung jaringan besar seperti kota pintar dengan jutaan perangkat berdaya rendah. Selanjutnya, ada kerangka kerja IoT. Yang pertama, Amazon Web Service. Ini adalah platform IoT yang memfasilitasi koneksi perangkat pintar dengan cloud, Amazon Web Service, dan perangkat lain secara aman. Platform ini menawarkan seperti komputasi awan, database, keamanan, registri perangkat, dan gateway aman. Amazon Web Service juga bermitra dengan produsen perangkat keras untuk mendukung pengembangan perangkat IoT. Selanjutnya yang kedua ada KAA IoT adalah platform Cloud IoT Open Source yang mendukung pengelolaan perangkat pintar secara interoperabilitas, pemantauan real-time, dan konfigurasi jarak jauh. Platform ini memfasilitasi pertukaran data antara perangkat IoT cloud dan elemen lain dalam ekosistem IoT. Next. Yang ketiga ada Microsoft Azure IoT Suite. Adalah platform Microsoft yang mendukung interaksi dengan perangkat IoT, pengolahan data melalui analisis, transformasi, agregasi, dan visualisasi untuk kebutuhan bisnis. Yang keempat ada Google Cloud. Google Cloud adalah salah satu sistem IoT terbaik yang tersedia saat ini dengan platform end-to-end Google. Google menonjol dari framework lain karena dapat memproses informasi dalam jumlah besar menggunakan Cloud IoT Code. Yang kelima ada Calvin. Calvin adalah platform IoT open source dari Ericsson untuk membangun data mengelola aplikasi terdistribusi mendukung komunikasi antar perangkat. Platform ini mencakup kerangka kerja, pengembangan, dan lingkungan runtime. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada masalah keamanan dan privacy IoT. Nah, Internet of Things atau IoT ini menghubungkan miliaran perangkat dan jaringan yang meningkatkan risiko keamanan dan privasi. Kerentanan pada perangkat IoT dapat dieksploitasi untuk mencuri data pribadi, seperti informasi kartu kredit atau akun media sosial hingga mempengaruhi infrastruktur penting seperti listrik dan transportasi. Selain itu, produsen yang tidak memperbarui perangkat secara teratur dapat memperbesar resiko serangan cyber. Peretas dapat memanipulasi data dan mengeksploitasi satu celah keamanan yang dapat merusak seluruh sistem. Nah, privasi juga menjadi perhatian utama karena data pengguna eh, sekarang dimanfaatkan atau dijual tanpa izin. Meski memiliki tantangan, IoT tetap memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengotomatiskan tugas dan membawa inovasi besar dalam berbagai industri. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, istilah Internet of Things atau IoT pertama kali digunakan oleh Kelvin Aston pada tahun 1999 untuk menggambarkan sistem yang menghubungkan benda fisik ke internet melalui sensor. Meskipun istilahnya baru, konsepnya sudah ada sejak akhir tahun 1970-an seperti pemantauan meteran listrik jarak jauh. Pada tahun 1990-an, teknologi nirkabel memungkinkan penggunaan machine to machine atau M2M untuk mengoperasikan perangkat industri. IoT memiliki manfaat luas baik untuk industri tertentu maupun lintas sektor seperti otomotif, telekomunikasi, dan energi. Dengan menghubungkan miliaran perangkat dan data, IoT menciptakan tantangan besar terkait keamanan dan privasi yang menjadi perhatian utama dalam pengembangannya. Terima kasih. Oke, untuk sesi pemaparan materi itu sudah selesai ya, teman-teman semuanya. Terima kasih pada presentator yang telah mempresentasikan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh untuk
penanya untuk mengajukan tangan. Satu, dua. Termin satu dulu ya, untuk termin satu tiga penanya. Oke, ada tiga ya, ada Mbak Onai, Mbak Cinta, sama Mbak Kansa. Boleh, Mbak Kansa duluan. Yep, saya Kansa Nadifa dengan akhiran NIM 98. Eh, Berdasarkan tantangan keamanan dan privasi di IoT, bagaimana cara memastikan data pribadi pengguna tetap aman tanpa menghambat inovasi dalam pengembangan IoT? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Kansa. Selanjutnya Mbak Cinta. Perkenalkan nama saya Cinta Dia Maura dengan NIM akhir 96. Izin bertanya, mengapa perangkat IoT menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan? Apa solusi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut? Oke, terima kasih Mbak Cinta. Selanjutnya Mbak Onai. Boleh pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Oni dengan akhiran NIM 55. Izin bertanya, apakah standar saat ini seperti IPv6 dan Zigbee cukup untuk mendukung pengembangan Internet of Things yang aman dan efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Onai. Selanjutnya berikan kami sebagai presentator waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih.
Oke, saya izin menjawab ya. Perkenalkan, saya Muhammad Adira Berliana dengan akhiran yang 70. Akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Cinta tadi mengenai mengapa perangkat IoT itu menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Apa solusi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, perangkat IoT ini menjadi lebih rentan itu karena adanya kurangan standar keamanan atau ekosistem IoT ini terdiri dari berbagai perangkat yang diproduksi oleh banyak produsen. Seringkali tanpa standar keamanan yang konsisten, hal ini itu dapat menciptakan celah ya. Terus alasan kedua itu ada keterbatasan dalam hal daya dan sumber daya sehingga tidak dapat mendukung. Yang ketiga ada alasannya itu data sensitif. Perangkat IoT ini sering mengumpulkan dan mentransmisikan data pribadi pengguna yang jika tidak identitas atau penyalahgunaan informasi. Nah, apa sih solusi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut? Enkripsi data ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim dan disimpan oleh perangkat IoT sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua itu ada solusinya autentikasi kuat. Autentikasi yang kuat itu menerapkan mekanisme yang memastikan bahwa hanya perangkat dan pengguna yang sah saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Lalu yang ketiga ada pembaruan perangkat lunak rutin. Pembaruan perangkat lunak rutin ini dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kerentanan keamanan dan untuk meningkatkan performa sistem yang sangat penting untuk menjaga keamanan. Dan terakhir itu ada edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini tuh meningkatkan kesadaran pengguna tentang risiko keamanan dan praktik terbaik dalam menggunakan perangkat IoT juga merupakan langkah penting dalam mengurangi kerentanan atau yang diretas oleh hacker tersebut. Apakah sudah terjawab, Mbak Cinta? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Onai. Pertanyaannya, apakah standar saat ini seperti IPv6 dan Zigbee cukup untuk mendukung pengembangan IoT yang aman dan efektif? Jadi, standar seperti IPv6 dan Zigbee memberikan dasar yang penting untuk pengembangan Internet of Things atau IoT yang aman dan efektif. Namun, tantangannya itu masih ada. IPv6 memungkinkan skalabilitas jaringan IoT yang lebih besar dengan menyediakan lebih banyak alamat IP yang unik, seperti mendukung fitur keamanan yang lebih baik dibanding IPv4, seperti enkripsi end-to-end. Di sisi lain, Zigbee yang dirancang untuk komunikasi nirkabel dengan daya rendah efektif untuk aplikasi IoT seperti rumah pintar, namun memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan data dan jangkauan. Meskipun kedua standar ini memberi landasan yang baik, keamanan IoT secara keseluruhan masih memerlukan perhatian lebih, seperti perlindungan terhadap serangan siber dan penyediaan autentikasi yang kuat di setiap lapisan jaringan. Seiring berkembangnya IoT, dibutuhkan inovasi dan penerapan protokol keamanan tambahan agar sistem IoT bisa berfungsi secara aman dan optimal. Apakah sudah menjawab, Mbak Oni? Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Fauzia Nadifa Hairani akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kansa. Tadi pertanyaannya berdasarkan tantangan keamanan dan privasi IoT yang dijelaskan, bagaimana cara memastikan data pribadi pengguna tetap aman tanpa menghambat inovasi dalam pengembangan IoT. Nah, untuk menjaga data pribadi pengguna tetap aman tanpa menghambat inovasi IoT diperlukan pendekatan yang mencakup teknologi, aturan, dan edukasi pengguna. Nah, strateginya ada beberapa. Yang pertama, seperti keamanan perangkat. Nah, di sini itu produsen berperan memasukkan keamanan sejak awal pengembangan perangkat, seperti enkripsi data dan pembaruan otomatis untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, ada aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur keamanan IoT dan produsen bisa mendapatkan sertifikasi untuk membangun kepercayaan pengguna. Yang ketiga, dengan melindungi data pengguna yang harus dienskripsi dan dianonimkan agar sulit disalahgunakan jika terjadi kebocoran. Kemudian yang keempat, menggunakan jaringan terpisah untuk perangkat IoT dan pasang firewall untuk mencegah akses tidak sah. Yang kelima, pengguna perlu memahami cara melindungi perangkat mereka seperti mengganti kata sandi
mengganti kata sandi, dan menjaga jaringan Wi-Fi supaya tetap aman. Yang keenam, industri IoT bekerja sama untuk menciptakan solusi keamanan baru dan memanfaatkan perangkat lunak seperti sumber terbuka. Nah, dengan strategi tersebut, pengembangan IoT tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan keamanan dan privasi dari data pengguna. Apakah menjawab, Mbak Kansa? Sudah, terima kasih sih ya. Terima kasih kembali. Oke, termin pertama sudah selesai. Lanjut pada termin kedua. Boleh untuk pada para penanya untuk raise hand jika ingin bertanya. Termin kedua sama ya, teman-teman dua. Ada slot satu lagi, ada yang mau tanya? Ada ya, cukup dua orang. Ada Mbak Feli sama Mbak Nabila. Boleh Mbak Felis duluan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felicia Second Hoirunisa dengan akhiran NIM 76. Izin bertanya, apakah sistem IoT misal bisa mungkin disebutkan terkait contoh dari penerapannya? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Mbak Nabila Bintang. Boleh ajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Bintang, yang terakhir 45. Izin bertanya, jadi sektor apa saja yang paling terdampak oleh perkembangan IoT dan mengapa? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Nabila Bintang. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Hafna. Boleh mengisi slot terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin dengan akhiran 65. Izin bertanya mengenai apakah pengetahuan IoT ini perlu untuk diajarkan kepada para peserta didik, mulai dari SMP, SMA, atau mungkin dari SD seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Hafna. Selanjutnya berikan kesempatan waktu pada para presentator untuk mendiskusikan pertanyaan dari kalian semua. Izin untuk menjawab pertanyaan Felis, moderator. Apakah saya bisa langsung jawab nih? Langsung aja mungkin ya, saya jawab dari pertanyaan Mbak Felis. Beliau bertanya tentang apakah Internet of ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan sebutkan contoh dari penerapannya. Begitu mungkin Mbak Felis pertanyaannya. Untuk penerapan di dunia pendidikan, tentu saja dapat membawa transformasi besar pada Internet of Things ini. Untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, dan memberikan solusi yang ada di sekolah. Contoh penerapan Internet of Things di dunia pendidikan, yang pertama bisa menggunakan kelas pintar atau smart classroom. Dengan menggunakan perangkat Internet of Things ini, sekolah dapat menggunakan proyektor cerdas dan perangkat pelacakan kehadiran otomatis. Kemudian kelas dapat juga menjadi lebih interaktif dan dinamis. Kemudian ada sistem pengelolaan perangkat dan infrastruktur. Internet of Things ini dapat digunakan untuk memonitor kondisi perangkat dan infrastruktur sekolah seperti AC, lampu, dan pemanas yang memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Kemudian ada pemantauan kesehatan dan keamanan siswa. Digunakan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan siswa dengan memonitor berbagai aspek seperti kualitas udara, suhu ruangan, dan bahkan lokasi siswa yang di dalam gedung. Kemudian bisa juga diterapkan pada smart libraries. Internet of Things ini dapat membantu juga untuk mengelola perpustakaan sekolah yang lebih efisien melalui penggunaan sensor dan aplikasi berbasis Internet of Things. Kemudian untuk yang terakhir bisa juga digunakan dalam pengumpulan dan analisis data untuk personalisasi pembelajaran.
Data yang dikumpulkan melalui perangkat Internet of Things ini dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kinerja dan perkembangan siswa, serta memungkinkan pengalaman belajar yang lebih dipersonalisasi. Cukup sekian jawaban saya, Mbak Felis. Apakah diterima, Mbak Felis? Atau ada sanggahan lagi? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Felis. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Nabila Bintang. Itu tentang sektor apa saja yang paling terdampak oleh perkembangan IoT dan mengapa. Tadi sudah sempat saya singgung di presentasi saya yang pertama dalam contoh penerapan hari-hari, tapi di sini saya akan lebih mengkerucutkan yang paling terdampak oleh perkembangan IoT itu. Yang pertama ada pada sektor lingkungan. Nah, sektor lingkungan ini dimonitoring kualitas lingkungannya yang digunakan untuk memantau polusi udara, kualitas air, dan perubahan iklim yang memberikan data penting untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Terus ada pengelolaan sumber daya juga dengan data yang diperoleh dari perangkat IoT ini. Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih efisien dan serta mendukung yang berkelanjutan. Terus ada pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini ada poin pemantauan pasien. IoT ini memungkinkan pemantauan kesehatan pasien secara real time melalui perangkat wearable P seperti smartwatch dan alat medis yang terhubung. Nah, hal ini itu meningkatkan efisiensi dalam diagnosis dan perawatan serta memungkinkan pemantauan jarak jauh untuk pasien yang membutuhkan perhatian medis. Terus ada pengurangan dengan sistem yang lebih baik, resiko kesalahan dan perawatan dapat diminimalisir sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian ini adanya pemantauan lingkungan dengan sensor yang terhubung. Petani dapat memantau kondisi tanah, kelembapan, dan cuaca yang akurat yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait irigasi dan pemupukan. Terus ada pengurangan tenaga kerja, yaitu otomatisasi. Pertanian mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja yang manual, memiliki lahan yang lebih luas dengan lebih sedikit usaha. Mungkin seperti itu jawaban Orang aku sudah es loh. Mbak Nabila. Apakah sudah dijawab? Sudah, makasih Adira. Oke, terima kasih kembali Mbak Nabila. Oke, selanjutnya saya Fauzia Nadifah Irani akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hafna tentang apakah perlu pengetahuan mengenai IoT penting untuk diajarkan dari jenjang pendidikan awal seperti SD, SMP, atau SMA. Nah, jawabannya ya, pengetahuan mengenai Internet of Things atau IoT penting untuk dimulai diajarkan sejak jenjang pendidikan awal seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk beberapa alasannya, yang pertama adalah siswa itu dapat berkreasi dan mengembangkan solusi teknologi untuk masalah sehari-hari. Misalnya di tingkat SMA, siswa dapat memberikan proyek untuk menciptakan perangkat IoT sederhana seperti atau pengatur pencahayaan berbasis IoT. Untuk salah satu contoh penerapannya ini biasanya di siswa SMK yang memiliki jurusan kelistrikan atau otomatis sudah menerapkannya ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, IoT ini sering melibatkan data pribadi sehingga pengajaran tentang IoT dapat digunakan untuk menanamkan pentingnya keamanan data dan privasi. Ini penting untuk membangun kesadaran digital sejak dini. Kemudian yang ketiga, IoT bisa mendukung integrasi kurikulum yang
diterapkan melalui mata pelajaran seperti TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sains atau Kewirausahaan. Pendekatan ini memungkinkan siswa mempelajari teknologi dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Untuk strategi pengajaran berdasarkan tingkat pendidikannya, yang pertama untuk tingkat SD diajarkan dengan konsep dasar seperti benda apa saja sih yang bisa terlibat ke internet melalui contoh sederhana seperti lampu pintar atau perangkat yang berbasis sensor. Kemudian untuk tingkat SMP bisa menambahkan pengenalan tentang bagaimana perangkat IoT bekerja, termasuk tentang jaringan melalui eksperimen yang sederhana. Untuk tingkat SMA, bisa mengarahkan siswa untuk membuat prototipe sederhana seperti dengan berbasis IoT menggunakan perangkat Arduino atau Masuk Raspberry. dari Nah, untuk mengatasi tantangannya, GPL mulai gitu. untuk tantangan dalam penerapan ini, mungkin beberapa sekolah memiliki fasilitas yang kurang dan sumber daya yang terbatas di sekolah. Kemudian untuk solusinya, sekolah bisa berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan dan perangkat pendukung, serta mengadopsi materi pembelajaran berbasis proyek sederhana. Nah, dengan memasukkan IoT ke dalam kurikulum pendidikan, siswa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk beradaptasi dan perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing mereka di masa depan, dan menjadi inovator yang siap menghadapi era digital. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Mbak Afna? Oke, terima kasih. Sangat menjawab. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada seluruh penanya di termin 1 dan termin 2. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada presentator yang sudah memberikan materi yang sangat baik pada hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara presentasi kita pada hari ini. Saya tutup presentasi dari kelompok 12. Saya selaku moderator mohon maaf bila saya ada kesalahan baik dalam perkataan yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga materi yang diberikan oleh para presentator tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Saya tutup presentasi dari kelompok 12. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.